Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Natasha dengan ujung NIM 06. Baiklah, di sini saya akan membahas studi kasus yang berjudulkan penerapan supervisi kolaboratif untuk meningkatkan kreativitas mengajar guru PAUD di TK Nusantara Jaya, Yogyakarta. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Di TK Nusantara Jaya, Yogyakarta, para guru cenderung menggunakan metode pengajaran konvensional seperti ceramah dan hafalan tanpa melibatkan aktivitas kreatif seperti permainan edukatif, eksplorasi lingkungan, atau penggunaan alat peraga. Akibatnya, anak-anak cepat bosan, kurang aktif dalam belajar, dan kurang mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Salah satu penyebab utama dari kurangnya inovasi dalam mengajar adalah supervisi yang hanya bersifat administratif. Supervisi yang dilakukan lebih berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti RPPH, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian, dan laporan kegiatan, tanpa adanya bimbingan langsung terkait perkembangan strategi pembelajaran yang inovatif. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada guru cenderung bersifat teoritis, tanpa adanya praktik langsung dalam kelas. Yang kedua yaitu analisis permasalahan berdasarkan teori supervisi. Menurut Zepada pada tahun 2022, supervisi akademik yang efektif seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mampu membantu guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif. Supervisi yang hanya berorientasi pada aspek administratif cenderung membuat guru merasa terbebani dengan tugas-tugas dokumentasi tanpa adanya perbaikan dalam praktik mengajar mereka. Menurut Nolan dan Hoover pada tahun 2023 juga menyatakan bahwa supervisi yang efektif harus melibatkan pendekatan kolaboratif, di mana supervisor bekerja sama dengan guru dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang lebih kreatif. Dalam kasus TK Nusantara Jaya, pendekatan supervisi kolaboratif diperlukan untuk membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih inovatif dan menarik bagi anak-anak. Yang ketiga yaitu pendekatan supervisi yang sesuai. Pendekatan supervisi kolaboratif dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama antara supervisor dan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan. Dengan tahapan dalam supervisi kolaboratif meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan. Supervisor dan guru bersama-sama mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan bersama, merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media interaktif, dan pendekatan berbasis bermain. Dan yang ketiga yaitu implementasi dan pendampingan. Guru menerapkan metode baru dalam pembelajaran dengan didampingi oleh supervisor untuk memberikan dukungan dan umpan balik langsung. Dan yang keempat yaitu refleksi dan evaluasi. Supervisor dan guru bersama-sama mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan merancang perbaikan ke depan. Yang keempat yaitu solusi dan langkah-langkah implementasi supervisi yang efektif. Untuk meningkatkan kreativitas mengajar guru PAUD di TK Nusantara Jaya, supervisi kolaboratif perlu diterapkan secara sistematis dengan langkah-langkah yang pertama yaitu workshop dan pelatihan inovasi pembelajaran. Dengan mengadakan pelatihan tentang pembelajaran berbasis bermain, eksplorasi lingkungan, dan teknologi, dengan mengundang praktisi pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, dan simulasi strategi pembelajaran sebelum diterapkan di kelas. Dan yang kedua yaitu supervisi kolaboratif berbasis praktik, dengan observasi kelas secara langsung dan memberikan umpan balik secara konstruktif, dengan diskusi reflektif untuk menemukan solusi atas tantangan mengajar, dan menyusun rencana pengajaran kreatif berdasarkan hasil supervisi. Dan yang ketiga yaitu penyediaan media pembelajaran yang mendukung, seperti visual, flashcard, buku cerita, dan poster edukatif. Digital seperti video edukatif dan aplikasi interaktif, dan argumen reality atau AR.
dan konkret seperti boneka tangan, alat peraga sensorik, dan eksplorasi lingkungan. Dan yang keempat yaitu kolaborasi antara guru, seperti membentuk komunitas guru untuk berbagi strategi dan pengalaman dengan mengadakan micro teaching sebagai wadah latihan dan evaluasi bersama, dengan diskusi rutin dan forum digital untuk pertukaran ide. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan penghargaan. Evaluasi berkala dampak supervisi melalui observasi dan wawancara, dengan penghargaan bagi guru inovatif dalam bentuk sertifikat atau insentif, dengan menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan supervisi lebih lanjut. Implementasi supervisi yang efektif, implementasi supervisi kolaboratif yang efektif di TK Nusantara Jaya dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan secara sistematis. Supervisor secara aktif mendampingi guru melalui observasi kelas, diskusi reflektif, dan pemberian umpan balik secara konstruktif. Setiap bulan diadakan sesi workshop inovasi pembelajaran untuk membekali guru dengan strategi mengajar yang lebih kreatif. Selain itu, komunitas belajar antara guru dibentuk untuk berbagi pengalaman dan solusi pembelajaran. Dan evaluasi berkala dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis hasil belajar anak, sehingga supervisi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional yang berdampak langsung pada peningkatan kreativitas mengajar guru.